Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya ta'zimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Nuntufa ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur MA selaku Kaprodi Ekonomi Syariah. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mahfudot, yakni Bapak Ainul Yakin SPD, dan teman-temanku yang senasib dan seperjuangan. Nyain song mata kaji semain seng. Perkenalkan, nama saya Mufid Zakaria, Prodi Ekonomi Syariah semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS, yaitu tentang keutamaan cinta Allah. Pertama-tama, apa sih sebenarnya cinta kepada Allah itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana, yaitu cinta kepada Allah itu adalah perasaan paling dalam di hati yang membuat kita itu mengutamakan Allah di atas segalanya begitu. Nah, juga bukan hanya perasaan, tetapi ini juga terwujud dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Bagaimana ciri atau tanda orang yang benar-benar mencintai Allah? Nah, di sini ada 5 tanda utamanya, yakni yang pertama mengikuti sunnah Rasulullah, artinya kita menjadikan akhlak perilaku beliau sebagai pedoman hidup. Dan yang kedua, rajin beribadah. Ibadahnya bukan karena terpaksa, tapi juga karena ada rasa rindu dan butuh kepadanya begitu. Dan yang ketiga, ini banyak berpikir hatinya, yakni hatinya selalu terhubung dengan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada gitu. Dan yang keempat yaitu mencintai sesama karena Allah. Kita saling menyayangi seseorang bukan karena dia memberi kita keuntungan, tetapi kita semata-mata karena dia itu adalah sesama hamba Allah begitu. Dan yang kelima ini menjauhi larangannya. Kita secara sadar menjauhi maksiat karena tidak ingin mengecewakan Allah begitu yang kita cintai. Nah, dan yang ketiga ini, kalau kita sudah mencintai Allah, apa manfaatnya dan apa yang kita dapat begitu. Nah, manfaatnya itu banyak. Cuman di sini saya hanya menjadikan 5 pilihan saja, yaitu yang pertama, hati kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan yang kedua, kita akan dicintai dan dirahmati oleh Allah sendiri. Nah, dan yang ketiga, Allah akan memudahkan kita untuk beribadah dan berbuat baik. Dan yang keempat ini, kita akan dijauhkan dari dosa dan maksiat. Dan yang kelima, ini hidup kita akan dipenuhi keberkahan dan baik di dunia maupun di akhirat begitu. Nah, di sini yang pertama, cinta Allah menurut Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an berbunyi, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surah Maryam ayat 69 begitu. Ayat ini memberi kita jaminan jika kita menggabungkan antara keimanan di hati dengan amal soleh, nah dalam tindakan, maka Allah akan memberikan bonus yang sangat indah, yaitu cinta dan kasih sayang begitu. Cinta dari Allah, hati kita dipenuhi rasa cinta kepadanya. Cinta dari makhluk, Allah akan membuat orang-orang di sekitar kita, bahkan makhluk lain merasakan kasih dan sayang kepada kita begitu. Intinya, cinta dan kebaikan ini kita kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Ia akan kembali kepada kita dalam bentuk ketentraman atau kasih sayang yang nyata. Yang kedua,
cinta Allah menurut hadis. Nah, di sini man uhabba lillahi wa abghadu lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman, yang artinya barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah sebagai tolak ukur kesempurnaan iman, yakni iman yang kuat itu terlihat dari konsistensi motivasi kita dalam bertindak, yaitu karena Allah adalah kuncinya. Artinya semua sikap dan perbuatan kita didasari oleh apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci, gitu. Bukan semata-mata karena suka atau tidak suka kita pribadinya, atau karena ingin dipuji orang lain. Pertama, misalnya kayak kita membantu seseorang yang kita sukai karena itu perintah Allah, begitu, dan itu tanda iman yang kuat. Atau kita menolak untuk melakukan korupsi karena itu larangan Allah, meskipun ada kesempatan. Jadi inilah bukti cinta sejati kepada Allah yang membuat iman kita menjadi lebih sempurna, begitu. Dan yang ketiga, cinta Allah menurut kaul ulama yang berbunyi laqa halawatal iman marradiya billah rabbah wa bil islami dinah wa muhammadir rasulah, begitu. Artinya akan dapat merasakan manisnya iman seseorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai Rasul. Imam Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali menggambarkan hasil akhir dari semua proses ini, yaitu manisnya iman. Iman itu bukan hanya teori, tapi adanya rasanya, ada kenikmatannya. Nah, dan ridho artinya kita menerima dan merasa puas, begitu. Syarat untuk merasakan manisnya iman ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ridho Allah sebagai Tuhan, menerima semua ketetapannya dan baik suka maupun tidak suka. Dan yang kedua, ridho Islam sebagai agama, merasa cukup dan bangga dengan aturan Islam, tidak mencari-cari pedoman hidup lain, begitu. Dan yang ketiga, ini ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul, mencintai, mengikuti, dan menjadikan beliau sebagai satu-satunya panutan utama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.